Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jahaz ala niran. Aqala kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ini salah satu sifat yang Allah Subhanahu wa taala senangi adalah sebelum orang meminta maaf kepada diri kita, maka kita memaafkan. Fa'fu anhum, memaafkan. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia buat majlis di masjid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sebentar lagi ahli surga akan masuk ke masjid. Maka datanglah satu orang pemuda, kemudian dia masuk ke masjid. Maka orang-orang melihat yang dikatakan Nabi adalah orang yang calon ahli surga. Maka orang melihat semua. Maka Nabi persilakan dia duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai daripada majlis, satu orang sahabat, dia penasaran apa kelebihan amalan pemuda ini. Sehingga Nabi mengatakan dia adalah ahli jannah, calon penghuni surga. Maka satu orang sahabat ini mengatakan, wahai pemuda, saya sekarang sedang ribut dengan keluarga saya, dengan istri saya. Bolehkah saya bermalam di rumahmu? Maka pemuda ini mengajak satu orang sahabat untuk bermalam di rumahnya. Maka ketika dia bermalam di rumahnya, sahabat ini ingin melihat sebenarnya apa amalan orang ini sehingga Nabi katakan dia adalah calon ahli surga. Kemudian malam berjalan, ternyata pemuda ini dia hanya mengambil wudhu malam hari, sholat 2 rakaat. Kira-kira 5 menit selesai, dia tidur lagi. Itu malam pertama. Kemudian malam kedua lagi. Maka dilihat juga amalan yang sama. Setelah itu amalan malam yang ketiga juga begitu juga. Maka sahabat ini bertanya, sebenarnya apa amalanmu? Sehingga Rasul mengatakan bahwa engkau adalah calon ahli surga. Saya tengok amalanmu biasa-biasa saja. Sebenarnya saya tidak ribut dengan dengan keluarga saya, dengan istri saya. Cuma aku penasaran, ingin tahu saja apa amalanmu. Sehingga Nabi katakan engkau adalah ahli surga. Maka satu orang sahabat ini mengatakan, kau lihat amalan saya tidak ada apa-apanya. Tetapi saya, kalau saya bergerak, saya akan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Kalau saya bergerak, saya akan menyebut Allahu Akbar. Saya akan bergerak, saya akan menyebut la ilaha illallah. Tidak ada lagi amalan. Kemudian saya sebelum saya tidur, maka saya memaafkan seluruh orang yang telah menzolimi diri saya, maka saya maafkan. Sebelum orang itu minta maaf kepada saya sudah memaafkan. Jadi inilah sifat yang mesti kita miliki sebagai umat Islam. Nabi Muhammad SAW pernah satu ketika pamannya Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy, maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, maka akan saya balas dengan semisalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, jika engkau memaafkan, itu lebih baik daripada kamu membalas. Padahal dalam Islam boleh membalas. Itu pun kalau membalas dengan semisalnya, yang sama dengan yang dikerjakannya. Tetapi Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi, seorang Rasul, maka Rasulullah SAW, maka dia pilih memaafkan.
Padahal perasaan Rasulullah bagaimana? Sayyidina Hamzah, paman yang disayangi, paman yang dicintai, yang disegani, yang membantu perjuangan dia. Tetapi pamannya diambil jantungnya sama musuhnya ini. Kemudian dibelah tubuhnya ini menjadi 12 bagian. Bagaimana perasaan ponaknya? Tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pilih sifat memaafkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia memaafkan. Maka apa hasil daripada memaafkan? Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawarkan kepada sahabat Wahsy ini untuk masuk Islam. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah dosa saya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara dosa banyak. Pamanmu saja saya bunuh. Apakah dosa saya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab. Bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala? Sampai ada 3 ayat Allah turunkan untuk Wahsy ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Dan Allah katakanlah wahai hambaku yang telah banyak berbuat dosa, jangan kamu berputus asa daripada rahmatku. Sesungguhnya jika seluruh manusia di dunia ini punya dosa sebanyak langit dan bumi, kemudian seluruhnya minta ampun kepada aku, maka aku akan ampunkan seluruh dosa-dosanya. Maka karena inilah akhirnya sahabat ini masuk Islam. Jadi sifat memaafkan adalah sifat daripada Anbiya alaihissalam. Sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah termasuk sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat pengampun, bahkan diberikan kesempatan kepada diri kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Imran, "Wassari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kamu kepada ampunanku, yakni bersegera mohon ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan wa jannatin ardhas samawati wal ardh. Allah sediakan surga seluas langit dan bumi. Jadi kalau kita hari ini mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan surga seluas langit dan bumi bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, maka seluruh kesalahan, seluruh dosa selama ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah orang kafir, bertahun-tahun dia kafir kepada Allah, bertahun-tahun dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa semenjak dia balik sampai dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka seluruh dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dia mati hari itu, maka Nabi katakan dia akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelebihan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita memaafkan seluruh orang yang telah berbuat dosa kepada diri kita. Di samping kita memaafkan, maka Allah Subhanahu wa taala fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka kamu mohonkan ampun atas dosa mereka. Di samping mereka berbuat dosa kepada kita, kita maafkan, maka kita pun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat yang terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.